Jadi malam ini jam setengah 8 ya. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Maya di Amerika kuno atau Mesoamerika. Nah sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Naufal Hanif. 10 IPS 2 kelas 10 IPS 2 absen nomor 17. Oke, dimulai ya. Dimulai dari sejarah dulu biar ngerti. Oke. Nah, peradaban Maya adalah sebuah peradaban di Mesoamerika yang dibangun oleh bangsa Maya. Nah, ini tuh dikenal akan tulisan hieroglifnya, juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, astronomi, dan keahlian. Nah, nanti kita bahas ada keahlian kedokteran. Nah, peradaban Maya berkembang di wilayah Meksiko Tenggara. Seluruh wilayah Guatemala dan Belize serta bagian barat Honduras dan El Salvador. Kawasan ini terdiri dari dataran rendah di semenanjung Yucatan di utara dan dataran tinggi Sierra Madre dan yang terbentang dari negara bagian Chiapas di Meksiko hingga Guatemala bagian selatan dan El Salvador, serta dataran rendah di wilayah pesisir Samudra Pasifik dan di selatan. Nah, lanjut. Nah, dalam sejarah panjang di Mesoamerika ini, Maya tidak pernah disatukan. Dia itu nggak pernah sendiri, dia tidak pernah disatukan seperti persekutuan tiga kaum Aztec ataupun kerajaan. Nah, jadi peradaban Maya itu nggak pernah bersekutu oleh uh, kayak kerajaan yang lain, apapun yang lain, nggak seperti persekutuan tiga kaum Aztec dan ataupun kerajaan Inca. Nah, sejarah mereka dimulai pada zaman arkaik sebelum 2000 sebelum Masehi. Ketika peradaban Maya telah mengembangkan pertanian dan desa-desa masyarakat kompleks untuk pertama kalinya muncul pada zaman praklasik. Dan pada masa ini pula orang-orang Maya sudah mulai menanam jagung, labu, kacang, cabai. Nah, kota-kota ini juga apa? Jadi di bangsa ini tuh udah muncul kotak-kotak dan monumental gitu dengan tulisan hieroglif untuk pertama kalinya digunakan di wilayah Maya pada abad ketiga. Jadi hieroglif tuh pertama kalinya digunakan di wilayah Maya itu pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada zaman praklasik akhir, banyak kota mengalami perkembangan pesat di wilayah cekungan Peten. Sementara Kaminal Juyu menjadi kota yang terpenting di dataran tinggi Guatemala. Nah, pada zaman ini juga muncul berbagai negara kota besar yang saling terhubung dalam perdagangan yang rumit. Di dataran yang saling berhubungan dalam jaring perdagangan yang rumit, terdapat dua kota besar menjadi musuh bebuyutan. Nah, dia di Wasaimu itu punya dua kota. Nah, dua kota ini musuh bebuyutan nih. Bebuyutan yaitu Tikal dan Calakmul. Ingat, Tikal, Calakmul. Nah, ini nih apa namanya? Musuh. Akan tetapi, pada abad ke-9 terjadi peristiwa keruntuhan Maya klasik. Wow, sehingga kota-kota Maya pun ditinggalkan dan para penduduk dipindah ke arah utara. Kemudian pada zaman Panca klasik, kota Chichen Itza, Chichen Itza, mengalami kebangkitan di utara dan kerajaan Kiche di dataran tinggi Jigutama juga berhasil memperluas wilayah pada abad ke-16. Imperium Spanyol menjelajah wilayah Mesoamerika dan setelah berlangsungnya upaya penaklukan yang panjang, kota berakhir di Naya Nojpeten jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1597. Nah, peradaban Maya mengembangkan karya seni dari bahan tanah. Nah, ini itunya ya, seni-seni karya seni oleh bangsa Maya. Peradaban Maya mengembangkan karya seni dari bahan-bahan tanah lama maupun tidak tahan lama seperti kayu, giok, obsidian, batu, stuko. Karya seni juga bermacam-macam dari pahatan, keramik hingga lukisan dinding. Kota-kota Maya tidak memiliki perencana yang terpusat dan bangunan-bangunan baru didirikan sesuka hati. Nggak seperti Babilonia nih, Babilonia harus dicontoh Babilonia. Bener. Goblok. Pusat kota sendiri pokoknya daerah bermain. Nah,
Tadi berbagai wilayah kota dihubungkan oleh jalan. Bangunan-bangunan utama di kota Maya meliput istana, kuil, piramida, lapangan bola. Nah, ini udah lapangan bola nih. Dan bangunan-bangunan untuk melakukan pengamatan benda langit. Buat astronomis ya, buat astronomis. Buat astronomis. Buat astronomis. Dan mereka telah mengembangkan sistem tulisan hieroglifi yang rumit. Nah, salah satu pencapaian bangsa Maya yang lain adalah dalam mengembangkan kalender ritual yang rumit dan juga menjadi salah satu peradaban pertama yang mengenal angka 0. Jadi yang menemukan angka 0 ini nih, si Maya. Orang Maya juga dikenal melakukan pengorbanan manusia yang dia dasar atas keyakinan bahwa ritual darah diperlukan untuk memuaskan para dewa. Oh, jadi dia kayak memuja dewa gitu. Dia mengorbankan tumbal seperti eh, darah manusia tuh bisa memuaskan hawa nafsu para dewa. Nah, jadi katanya ini kan bangsa Maya itu sebenarnya salah satu nomor satu nih yang di bidang kedokteran, berperan besar di sejarah kedokteran, bener nggak? Di masa kemasannya Maya melakukan banyak pencapaian besar 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 besar, termasuk salah satunya adalah bidang kedokteran. Peneliti menyatakan jika bangsa satu ini memang ahli dalam penyembuhan, terutama para syaman atau orang yang bertugas menghubungkan dunia fisik dengan dunia roh. Nah, ini kayak dukun lah, dukun spiritual gitu, tapi dia jago kayak gini nih. Nah, saman si penyembuh bilangnya, sorry, memiliki kecerdasan yang gila. Jadi dukun-dukun ini kayak dukun-dukun gitu lah, kayak dukun-dukun ini jago, dukun-dukun ini pintar gitu kan, gila, dia kecerdasan gila. Soal kedokteran, mereka bisa menganalisa, diagnosa, dan juga memberikan pengobatan meskipun penyembuhannya kadang lewat cara ritual. Ya karena kenapa lewat cara ritual ya karena dia dukun. Dia suka menyambung-nyambungkan hal kedokteran dan dunia fisik dan dunia roh. Jadi kayak dukun beranak. Dukun beranak ini. Bisa kalau jadi dukun beranak. Kalau di sini zaman sekarang dukun beranak. Meskipun penyembuhan kadang lewat cara ritual, tapi seringkali mereka menggunakan kombinasi obat-obatan dengan resep yang sangat kompleks. So, ribet. Jujur, dokter sekarang mungkin belum selevel dengan gua. Berarti dulu dokter siapa nih pinter banget. Nah, tadi pertanyaannya kaitannya dengan perkembangan kedokteran di bangsa Maya, hubungan sama corona apa? Jadi hubungannya antara wabah akhir-akhir ini, penyakit hari-hari ini, virus akhir-akhir ini yang menyebabkan kita mendapatkan libur yang sangat panjang sekali dan mendapatkan APR yang sangat banyak sekali, membuat otak kami pusing. Mohon dimengerti, otak para kami tidak seperti otak shaman yang kecerdasannya di atas rata-rata. Shaman yang kecerdasannya gila. Nah, tadi kan bahwa Amerika kuno itu bangsa Maya ini mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi kan, Dia kedokterannya kuat, paling berperan besar di dunia kedokteran tuh, paling berperan besar menciptakan sebuah metode-metode baru, maksudnya metode-metode yang sampai sekarang masih digunakan, sampai sekarang masih berguna buat para pasien-pasien. Nah, hubungannya itu adalah ketika dia tuh metode-metode menganalisa, diagnosa, dan juga memberikan pengobatan itu dari bangsa Maya ini. Nah, hubungannya ini kan wabah virus coronavirus itu kan wabah baru kan. Virus itu wabah baru yang ya kalau mau dianalisa ya butuh waktu yang panjang, sedangkan coronavirus itu sudah memakan beberapa banyak korban dari pecahan dunia. Dari belahan dunia udah memakan seperti Korea Selatan, Wuhan khususnya Cina,
Italia, Indonesia udah lumayan. Ini lagi puncak-puncaknya, semoga nanti cooling downnya dipercepat. Jadi kalau virus tuh ada puncak-puncaknya, nanti ada cooling downnya. Puncak-puncak itu lagi muabah banget. Jadi ini kan hubungannya kayak wabah-wabah penyakit ini, corona itu baru, sedangkan kalau mau teliti lumayan lama, lumayan susah, soalnya virus baru virus baru yang menyebar tuh cepet banget. Biasanya virus tuh kayak flu itu menyebar lama loh, tapi kalau ini corona tuh cepet banget. I don't know kayak gue cepet banget gitu. Nah, menganalisa untungnya dunia bangsa maya itu sudah memberikan kita metode-metode kedokteran, ilmu kedokteran seperti menganalisa diagnosa. Mungkin dibutuhkan shaman pada waktu-waktu ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini dibutuhkan shaman seorang shaman di Indonesia, seorang shaman Indonesia yang memiliki menganalisa diagnosa yang bagus, yang memberikan pengobatan yang wah gitu, yang pinter gitu. Bisa, wah ini coronavirus dari ini nih, disebarkan oleh gini-gini, disebarkan oleh gini-gini, dari ini, yang dijauhi ini. Tapi udah ada sih. Good. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak kurangnya. Jika ada kekurangan, jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Bukakan pintu maaf selebar-lebarnya untuk makhluk ini. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.